Kita lanjutkan kajian Minhajul Abidin karya Al-Imam Al-Mujaddid Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'alim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalala ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Kita sampai di halaman 151 ya, pasal baru itu ya. Faslun fi ijmal ma mar tafsiluhu bi sya'nid dunya wal khalq wasyaitani wan nafs. Pasal yang terakhir menutup bab ini adalah kesimpulan secara mujmal, secara keseluruhan gitu ya, tentang apa yang sudah dibahas secara rinci tentang dunia, makhluk, setan dan nafsu. Ini kesimpulannya secara utuh, secara keseluruhan. Kalau mau membahas, kalau mau mengetahui pembahasannya secara rinci, lihat pembahasan yang lalu dibahas oleh Imam Ghazali secara rinci. Nah, ada pasal ini supaya mengikat apa yang sudah kita bahas, karena banyak sekali yang kita bahas. Supaya mengikat apa yang sudah kita bahas itu jangan sampai lepas tujuannya. Qala al-musannif wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Wa jumlatul amri, kesimpulan dari semuanya, annaka idza nadarta bi'aglika ayyuhar rajulu, engkau wahai ar-rajulu, laki-laki, maksudnya laki-laki dan wanita, bukan cuma sekedar laki-laki. Jika engkau memperhatikan, memandang dengan akalmu, merenungkan dengan akalmu pada permasalahan dunia, makhluk, setan dan nafsu ini, fa'alimta, maka engkau akan mengetahui. Pertama, masalah dunia, kesimpulannya ini ya, engkau pasti akan mengetahui. Tapi syaratnya nazarta bi'aqlik, kamu memandangnya dengan akalmu, akal yang tercerahkan, bukan memandang dengan akal yang bercampur dengan kepentingan hawa nafsu atau kepentingan ego atau kepentingan dunia, tapi kamu memandangnya dengan akal yang jernih. Satu, kamu akan mengetahui annad dunya, sesungguhnya dunia itu la baga'alaha, tidak ada kekekalan di dalam dunia ini, tidak ada yang abadi di dunia ini. Semua orang yang pernah tinggal di dunia ini semua sudah lenyap. Yang tidak sezaman dengan kita atau yang kita pernah bertemu dengan mereka, satu persatu meninggalkan dunia ini. Tempat yang kamu duduk di tempat ini sekarang, dulu sudah ada pernah orang yang duduk di tempat ini. Sudah tidak ada sekarang, kamu penggantinya. Rumah yang kamu singgahi, yang kamu bangun, dulu sudah ada orang yang tinggal di tempat yang kamu singgahi itu. Sekarang sudah tidak ada orangnya. Kamu ini orang keberapa yang tinggal di bumi ini? Sudah ada miliaran manusia mampir ke bumi ini. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada miliaran manusia yang tawadhu, rendah hati. Ada pula miliaran manusia yang unjuk gigi, unjuk kekuatan di buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya mati, tidak ada yang abadi di tempat ini. Wa anna naf'aha la yafi bidharriha wa tabi'atiha. Dan kamu akan mengetahui bahwa manfaat dunia ini tidak sebanding dengan bahaya dan tabiat buruknya dunia. Andai kata kamu memiliki
sanggahan bahwa saya di dunia ini mendapatkan kenikmatan di dunia ini. Ada kenikmatan yang saya dapat, ini tidak bisa kita pungkiri bahwa kita ini pernah mencicipi kenikmatan di dunia ini. Tapi kata Imam Ghazali, kenikmatan yang kamu dapat di dunia ini tidak sebanding dengan madharat yang sudah kamu cicipi di dunia ini dan tabiatnya dunia yang tidak abadi, semuanya serba kurang dunia ini, tidak ada yang sempurna di dunia ini, tabiatnya dunia seperti itu. Saya pernah mencicipi nikmatnya sehat. Sakit tak kamu di dunia ini? Ya sakit saya ini ya. Apalagi kalau sudah umurnya tambah, sudah masuk 50, umur usia kalau sudah masuk 50, sudah kelihatan ini ya, punggung sudah harus digosok terus setiap malam, tidur miring terus, bangun kaku, mau baca sudah tidak kelihatan. Ya Allah, sudah 50 ini sudah pintu terbuka menuju alam yang lain. Kemudian kerja agak semangat sedikit, besoknya sudah kerokan, sudah anaknya sudah sakit. Nah ini dunia seperti ini, ada nikmatnya enggak? Ada, tapi madharatnya kamu rasakan. Madharatnya ini lebih banyak kamu rasakan daripada nikmatnya. Oh saya suka sama buah durian, makan durian terus, masuk angin kamu, ada penyakitnya. Saya suka sama manis-manis, itu ada roti, nikmat, makan terus roti, ada diabetes, kena gula nanti. Oh saya suka sama daging, makan daging terus, ada kolesterol. Nikmat tidak itu? Nikmat, tapi nikmatnya tidak utuh di dunia ini. Tidak ada yang utuh di dunia ini. Oh saya beli mobil baru, bagus mobilnya, tapi begitu sebulan 2 bulan harus diganti oli, harus ngisi bensin. Apalagi kalau di Indonesia nih, setahun bayar pajak, pusing kita. Punya mobil tapi pusing. Ada kenikmatannya enggak? Ada, kemana-mana kita naik mobil, tapi madharatnya ada. Wah, madharatnya lebih banyak. Lebih baik enggak punya mobil, enggak pusing kita ya. Jalan kaki kemana-mana, enggak pusing. Tapi punya mobil kita pusing, harus ada tanggung jawabnya. Rumahnya besar, bayar listriknya lebih mahal. Pusing, mikir bayar listrik. Dan semua seperti itu. Kalau kamu mau mencicipi kenikmatan dunia, pasti di balik kenikmatan itu ada ndak enaknya. Itu dunia seperti itu. Semuanya seperti itu. Kawin, punya istri enak, tapi kadang-kadang cerewet istrinya. Pusing juga, clash, ada salah paham, ada ndak enaknya, semuanya ada tidak enaknya. Kalau terus dibayangkan, itu pasti ada tidak enaknya. Punya anak, nikmat enggak? Punya anak, nikmat. Tapi ada berontaknya ini anak, ada bikin jengkelnya juga anak itu. Pasti ada juga, ada sesuatu di balik semua itu. Nah, di balik setiap nikmat ada ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kamu teliti dengan serius, semua manfaat yang kamu dapat di dunia ini tidak bisa memenuhi defisit. Jadi manfaatnya ini yang kamu dapat lebih sedikit daripada madharatnya. Ini dunia. Dunia itu seperti itu. Min kaddil badan. Apa? Dhararnya apa? Kaddil badan. Kaddil badan ini ujian yang terdapat di fisik kita. Masalah-masalah yang tidak menyenangkan yang terdapat di fisik kita, kelelahan yang ada di fisik kita, wa syughlil qalb fid dunya, dan kesibukan hati terhadap dunia ini. Kamu kalau di dunia ini sudah suka dengan sesuatu, hati kamu jadi sibuk, tidak punya kesempatan mikir yang lain, tidak enak itu. Orang kalau punya kesenangan di dunia ini, punya keinginan terhadap dunia, hidupnya pasti jadi tidak nyaman sampai dia dapat apa yang dia inginkan. Makanya kita ini diperintahkan
menginginkan dari dunia ini tidak boleh. Lebih baik kamu ingin urusan akhirat. Kalau mau mencicipi dunia, itu kamu mau merasakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kamu tamak terhadap dunia, punya keinginan terhadap dunia, nanti kamu tidak sadar kenikmatan yang sudah kamu rasakan itu tidak ada nikmatnya. Karena orang kalau hatinya sudah punya keinginan terhadap dunia, dia pasti hidupnya tidak enak. Coba orang santai, sedang duduk, nikmat, tiba-tiba dapat kabar ada HP baru umpamanya, iklan, dia lihat HP baru. Bagus ini HP-nya. Dia punya keinginan membeli HP ini. Ini HP ini bagus luar biasa. Tapi uangnya enggak punya. Yang tadinya nikmat dia, waktu belum lihat iklan itu dia nikmat. Habis lihat iklan itu jadi sumpek dia. Karena dia mikir hatinya sibuk bagaimana cara mendapatkan ini, tapi dia belum tahu caranya. Nah itu contoh kecil aja. Contoh yang besar kan ada orang keinginannya yang lebih besar lagi, makanya Allah mengatakan alhaakumut takatsur. Berbanyak-banyak dalam dunia ini akan melalaikan kamu, menyibukkan kamu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah punya keinginan duniawi, maka di antara dharar yang kita dapat, kerugian yang kita dapat adalah kesibukan hati kita dalam dunia ini. Kemudian yang berikutnya, pertama manfaatnya sedikit, kedua badannya lelah karena cari dunia, ketiga hatinya sibuk memiliki keinginan-keinginan duniawi, ini sudah tidak nyaman semua hidupnya. Lihat orang zaman sekarang ini. Saya tidak menyamaratakan semuanya ya, tapi sebagian besar kita lihat bagaimana gaya hidup manusia di zaman akhir ini, sibuk kerja dari pagi sampai malam, dia punya tempat tidur nyaman di rumahnya tidak pernah dia nikmati, tidak pernah dinikmati. Dia punya ruangan yang nyaman di rumahnya, dia juga tidak pernah dia nikmati. Dia punya villa di tempat A, di tempat B, dia tidak pernah menikmati, yang nikmati orang lain kadang-kadang. Dia punya TV, besar TV-nya, dia tidak pernah lihat, yang lihat ya keluarganya, dia tidak pernah lihat, dia sibuk. Badannya ini harus bergerak terus, capek, dan hatinya terus memikirkan bagaimana nambah lagi. Kapan kamu menikmati? Menikmati ini kapan? Tidak ada nikmatnya sama sekali. Sudah seperti itu, disibukkan dengan keinginan-keinginan dan lelahnya badan. Kemudian dharar yang ketiga, wal adzabil alim wal hisabit tawil fil akhirah. Ada azab yang pedih dan hisab yang panjang nanti di akhirat bagi mereka yang menyibukkan badannya dan hatinya untuk dunia, sehingga tidak punya kesempatan diajak sholat asar, masih meeting saya ini ya. Saya masih meeting ini, penting ini. Diajak sholat maghrib, sebentar ini ada transaksi, saya tidak bisa, saya tinggalkan. Diajak hadir majelis, wah majelis saya tidak punya waktu buat majelis. Diajak sholawat kepada Rasulullah SAW, tidak ada waktu, saya suruh sholawat. Tidak ada waktu untuk akhirat sama sekali. Habis waktunya untuk dunia, sehingga datang malaikat Israel, dia tidak punya bekal sama sekali, kelalaian di dalam hidupnya. Kamu ini diciptakan untuk dunia apa untuk Allah? Nah ini, makanya di akhirat nanti, sudah di dunia ini capek, hatinya sibuk, kembali ke akhirat, tidak istirahat dia. Sampai di akhirat dia disiksa, atau minimal kalau dia tidak disiksa, dia di hari hisab itu terhenti lama sekali. Orang-orang sudah pada masuk surga, dia terhenti lama di hari hisab. Na'udzubillah min dzalik. Alim tahada. Kamu akan mengetahui ini kalau kamu memperhatikannya dengan akalmu.
Nah, setelah kamu memperhatikan dengan akalmu, lalu kamu mengetahui hal-hal ini, zahidta fi fuduliha, maka engkau akan berzuhud dari fudulid dunia. Fudulid dunia, berlebih-lebihan terhadap dunia yang tidak kita perlukan untuk nyambung hidup. Ini sudah kita bahas ya di pertemuan yang lalu. Jangan kesimpulkan dari ini saja loh ya. Kalau simpulkan dari ini saja, besok resign semua dari kerja ini ya. Di atas sajadah. Enggak, tapi ini ada pembahasan yang panjang ini ya. Bukan sesimpel ini. Ada pembahasan yang panjang, siapa yang belum mengetahui bahasannya dari awal, ya hendaklah dia tilik. Ada rekamannya di Muara Cinta ini. Nah, kamu akan, kalau kamu betul-betul mengetahui madharat dunia ini, maka kamu akan berzuhud dari dunia, dari fudulid dunia, bukan dari dunia seutuhnya, tapi dari fudulid dunia. Jadi makna dari zuhud terhadap dunia itu maksudnya zuhud terhadap fudulid dunia. Zuhud terhadap hal-hal yang lebih dari dunia yang tidak dimanfaatkan, yang tidak ada manfaatnya untuk nyambung hidup. Nah, apa maksudnya fuduliha atau fudulid dunia? Fala ta'khudhu minha, kamu tidak mengambil dari dunia ini, kamu tidak memanfaatkan dunia ini, illa ma la budda laka minhu fi ibadati rabbik. Kamu tidak mengambil dari dunia ini kecuali hal-hal yang kamu perlukan untuk ibadah kepada Tuhanmu. Itu makna zuhud dari kelebihan dunia. Makan ini perlu untuk nyambung hidup. Minum perlu untuk nyambung hidup. Kerja, ya kalau tidak kerja kita dapat nafkahnya dari mana? Loh kan nafkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus berusaha, kita belum di surga. Di dunia ini harus dengan usaha, kita belum di surga. Kalau di surga kita ingin A, langsung datang. Kalau di dunia tidak bisa, harus dengan kerja. Loh tapi Sayyidah Maryam itu di dalam Al-Quran, dia tidak kerja dapat buah-buahan dari langit. Itu Sayyidah Maryam, bukan kamu. Itu Sayyidah Maryam. Ada tidak orang yang tidak kerja dapat rezeki langsung dari langit? Ada, tapi bukan kita. Kalau kita harus kerja, kalau kita ini. Loh, Ustadz kok tahu kalau kita harus kerja? Ya karena Imam Ghazali sudah membahas. Ini kita sudah bahas semuanya. Kata Imam Ghazali, sebagian hamba ini ada yang rezekinya langsung diberi oleh Allah tanpa ikhtiar, ada yang harus dengan ikhtiar. Ciri-cirinya yang harus dengan ikhtiar simpel, kata Imam Ghazali. Kalau sudah dekat tanggal baru, kamu was-was, pikiran, uang belum masuk, itu berarti kamu golongan mereka yang harus ikhtiar. Kalau golongan mereka yang tidak ikhtiar itu, tanggal baru kurang 1 menit, rezeki saldonya belum nambah, dia tenang. Nah itu berarti golongan yang tidak ikhtiar. Kalau kamu ada was-was, ya Allah ini gimana nih, saya harus bayar A, harus bayar B, khawatir sampai nulis status sampai semua orang tahu semuanya. Nah, ini kamu bukan min jumlatil orang yang seperti Sayyidah Maryam, kamu ikhtiar, kerja kamu ya, kerja. Nah, sudah was-was terus dia bilang, Masya Allah, saya ini rezekinya datang sendiri dari mana? Kamu ketakutan kok ya, kamu tidak boleh, kalau datang kamu harus berikhtiar, harus kerja ya. Nah kata beliau, ambil kerja supaya bisa nyambung hidup, apalagi punya istri, punya anak. Oh anak istri saya pasrahkan ke Allah. Siapa kamu ini mau pasrah ke Allah? Sudah sampai kamu tingkatan pasrah ke Allah SWT. Anak istrinya dipasrahkan ke Allah, dia tidak pasrah sama Allah. Giliran sarapan tidak ada, dia kebingungan. Katanya kamu pasrahkan ke Allah, tapi diri kamu tidak sekalian kamu pasrahkan ke Allah SWT. Ini orang malas yang berdalil dengan agama. Padahal itu malas, dia mau nutupi rasa malasnya. Kerja. Anak istri kamu adalah tanggung jawab kamu. Kemudian wa tada'ut tana'um wa taladzuz ilal jannah darin na'im al-muqim fi jiwari rabbil alamin. Dia hanya mengambil hal-hal yang dia perlukan untuk nyambung hidup dan dia tinggalkan bergelimang nikmat
dan bergelimang kelezatan dunia ini karena dia tahu ini tempat transit, yang dia tuju adalah jannah, yang dia tuju adalah surga. Dari naim, itulah negeri kenikmatan yang sebenarnya al-muqim, yang kekal. Kalau dunia ini semua lengser, kursi lengser di dunia ini, presiden pasti diganti, raja pasti diganti, kita juga pasti diganti. Pasti diganti kita ini. Tempat kita ini sudah ada calonnya nanti yang ganti. Mobil kita sudah ada calonnya yang ganti. Mobil kita nih, begitu sudah kelamaan, sudah harus servisnya harus banyak ini, sudah kita jual. Itu calon penggantinya, sudah ada calon penggantinya. Tidak akan tetap terus kita bawa. Baju kita ada calon penggantinya. Nah, nanti orang yang berakal, dia meninggalkan bergelimang dalam kenikmatan dan kelezatan dunia ini menuju kepada darin naim al-muqim, negeri kenikmatan yang abadi fi jiwari rabbil alamin, di sisi Tuhan alam semesta, al-malik yang maha raja, al-qadir yang maha kuasa, al-ghaniyu yang maha kaya, al-karimi yang maha dermawan atau maha mulia. Nah, ini masalah dunia. Kesimpulan masalah dunia. Wa alimta, dan kamu juga akan tahu, idza nadarta bi aglika, kalau kamu memandang dengan akalmu yang jernih, kamu juga akan tahu. Tadi masalah dunia, sekarang masalah berikutnya. Annal khalqa la wafa'a lahum. Manusia, makhluk atau manusia, la wafa'a lahum, tidak ada tanggung jawab di mereka ini. Manusia itu sepandai-pandainya dia memenuhi tanggung jawabnya, manusia yang baik dalam memenuhi tanggung jawabnya itu tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya, tidak sempurna dalam memenuhi tanggung jawabnya. Kamu kalau perhatikan manusia itu pasti ada kurangnya, nemu salahnya enggak kan? Kalau kamu perhatikan pasti kamu nemu salahnya, ada kekurangannya. Namanya juga manusia, mahallul khata' wan nisyan. Tempatnya salah dan tempatnya lupa. Kalau ada orang soleh kita lihat, oh masya Allah ini orang soleh, karena kita husnudzon. Kita lihat baiknya, kita lihat ya kita dapat baiknya. Tapi kalau kita mau meneliti, kalau kita teliti dengan pandangan curiga, ya kita pasti akan nemu kekurangannya lah. Namanya orang manusia kok. Namanya manusia. Nah, kalau kamu perhatikan semuanya, pasangan hidup kamu umpamanya, yang kamu sayangi, yang kamu cintai, kamu perhatikan, oh dia ini luar biasa sama saya. Tapi kalau kamu perhatikan terus, ada kekurangannya enggak? Pasti ada kekurangannya, enggak mungkin enggak ada. Dia kalau kamu tanya, saya ada kekurangannya enggak? Oh kamu laki-laki, enggak pernah saya lihat kekurangan kamu, bohong. Tapi dia tahu kekurangan kita karena dia baik, dia simpan. Dia simpan. Pasti ada kekurangan kita. Kita bukan malaikat, bukan nabi, kecuali nabi, rasul. Nah itu maksum, tidak ada kekurangannya. Begitu juga orang tua kita sendiri, bapak ibu kita sendiri, ada kekurangannya enggak? Ada. Kalau kita perhatikan, sebaik-baiknya ibu kita kepada kita, itu pasti kita punya kekecewaan kadang-kadang. Karena ada hal yang tidak dia penuhi di dalam diri kita itu. Tapi sebagai seorang anak yang baik, yang berbakti, ya dia harus mengukur kesalahannya itu setitik, kebaikannya itu segunung. Jangan kita hapus kebaikan segunung itu dengan satu titik. Nah, ada satu orang dulu, ada satu orang teman saya, dan kebetulan masih kerabat. Dia ini punya paman yang perhatiannya luar biasa terhadap dirinya, baiknya luar biasa, tapi pamannya ini punya kekurangan. Kalau ngomong nyelkit, tahu nyelkit?
tes gitu. Kalau ngomong itu tajam, ucapannya ini tajam. Tapi dia itu orang dulu itu seperti itu biasa. Takut keponakannya ini jadi pemalas. Jadi dia kalau datang, kok nggak kerja hari ini? Jangan malas, kamu jangan jadi pemalas, langsung diklaim gitu. Lama-lama dia sakit hati dia ini terhadap pamannya. Datang ke ayah saya, karena dia sama ayah saya dekat. Datang ke ayah saya, dia bilang, Kev ini, paman saya ini gimana ini? Kok dia ini ngomongnya seperti ini? Apa saya sudah hampir memutuskan saya tidak mau ketemu dia lagi aja? Gimana ini? Saya setiap ketemu dia ini sakit hati saya. Kata ayah saya, coba kamu jangan tergesa-gesa dulu, kamu buat diagram, gitu ya. Kamu tulis kebaikan-kebaikan dia, dan kamu tulis kesalahan-kesalahan dia yang buat kamu kecewa apa. Tulis sama dia, kebaikannya. Kebaikannya itu satu HVS mesti sebaliknya. Ya. Satu HVS mesti sebaliknya. Kemudian dia tulis kesalahannya. Kesalahannya 4 kalimat. Kata dia, apakah layak kamu buang dia atas kebaikan yang banyaknya seperti ini dengan kekurangan yang seperti ini? Baru dia sadar, akhirnya dia kembali dekat kepada pamannya. Nah, sama seperti itu, suami terhadap istri, istri terhadap suami. Kalau yang dia lihat kekurangannya aja, kawin 3 hari cerai. Harus dia jangan tergesa-gesa. Saya sering kali kalau ada satu perempuan atau laki-laki datang ke saya mengadukan pasangannya, saya menggunakan cara itu. Jangan tergesa-gesa dulu. Kamu tulis dulu kebaikannya seberapa, kekurangannya seberapa. Oh, kadang-kadang ini kekurangannya suami saya enggak kerja, suami saya A, suami saya B. Loh, tapi suami kamu baik enggak? Baik. Sama anak-anak kamu sayang enggak? Sayang. Yang nganterkan anak kamu sekolah siapa? Suami saya. Yang jemput anak kamu, yang kerja dia, yang perempuan ini. Yang jemput anak kamu dari sekolah siapa? Suami saya. Ya, hitung-hitung kamu punya supir gratis, tidak bayar. Saya bilang, masih ada manfaatnya enggak? Masih ada manfaatnya. Lah itu masih ada manfaatnya. Hitung-hitung kamu punya supir yang amanat. Tidak mungkin dia nyakiti anak kamu. Daripada kamu putus sama suami kamu, kamu cari orang laki yang mungkin tidak sayang sama anak kamu. Hidupnya anak kamu menderita. Dia suka nyakiti kamu enggak? Enggak. Dia kurangnya cuma satu. Kalau kerja enggak dapat rezeki dia. Jadi rezekinya ini mampet. Kurangnya satu. Tapi dia ini sebagai wanita dapat rezeki sudah banyak melimpah. Bukan orang kekurangan ini ya. Ya sudah kamu piara supir dalam tanda kutip di rumah kamu yang kalau kamu sudah tidak ada cinta minimal sudah kamu piara supir yang bisa melayani kamu, melayani anak-anak kamu, cintai dia. Cintai dia. Sebab kalau kamu pisah dengan laki-laki ini, nanti banyak kerusakan yang masuk ke rumah kamu. Anak-anak kamu jadi rusak, ada bahaya yang banyak yang masuk, kamu juga bisa rusak. Alhamdulillah akhirnya dia mikir, ya sudahlah minimal ada. Nah kadang-kadang orang harus ekstrim seperti itu ya dalam memberi contoh. Kembali ini ya, kamu akan lihat makhluk itu la wafa'alahum. Pasti kalau kamu perhatikan tidak penuh dia dalam menjalankan kewajibannya. Wa anna ma'unatahum akthar min ma'unatihim fi ma ya'nik, kata Imam Ghazali ini ya. Sesungguhnya ma'unatahum perhatian mereka, perhatian terhadap mereka itu lebih banyak daripada perhatian mereka terhadap dirimu. Perhatian kamu terhadap mereka itu lebih banyak daripada perhatian mereka terhadap diri kamu. Makhluk itu seperti itu. Orang itu kalau mau ngumbar rasa egonya, dia maunya semua orang yang dia dapati itu memperhatikan dia. Lihat saja, semua orang kalau punya masalah dengan orang lain, pasti orang itu yang disalah-salahkan dirinya ini yang paling benar, tidak objektif orang itu ya. Jadi memang sifat dasarnya manusia itu ingin diperhatikan. Cuma salahnya kalau dia mencari perhatian makhluk, dia tidak akan puas dengan perhatian
makhluk. Kalau dia mencari perhatian Allah Subhanahu wa taala, Allah itu selalu memperhatikan dia. Hal yang kamu lakukan untuk pengorbanan kamu untuk makhluk itu lebih sedikit, lebih banyak daripada pengorbanan makhluk untuk diri kamu. Jadi perhatiannya makhluk kepada diri kamu, maksud saya perhatian kamu terhadap makhluk itu pasti akan lebih banyak daripada perhatian orang lain kepada diri kamu. Kamu akan merasa seperti itu. Terhadap siapapun, kalau kamu tidak objektif, kamu akan merasakan seperti itu. Dan memang setiap orang itu nalurinya akan memenuhi keperluan masing-masing. Semua orang ini punya kepentingan masing-masing. Kamu ini apa? Minta diperhatikan orang. Oh, saya sakit, saya ini. Loh, kamu minta diperhatikan istri kamu. Istri kamu juga punya masalah. Kamu ingin diperhatikan anak kamu juga punya masalah di dalam hidup ini. Loh, tapi saya memperhatikan dia loh. Ya, kamu memperhatikan dia itu sudah perhatian ke kamu, tapi kamu menganggap, pasti kamu akan menganggap perhatian saya terhadap mereka itu lebih besar. Kalau kamu tanya mereka, suruh orang lain tanya mereka, orang yang dekat itu, suruh merekam, suruh tanya ke istri kamu, anak-anak kamu, ayah kamu yang banyak perhatian atau suami kamu yang banyak perhatian kepada diri kamu, atau kamu yang banyak perhatian kepada dia. Dia pasti akan menjawab, ya saya lebih banyak perhatian kepada suami saya. Lah kenapa kamu tidak protes? Ya sudah, karena saya memang manusia seperti itu. Nah, manusia seperti itu. Kalau kita mencari perhatian orang, pasti kita akan merasakan hal seperti ini. Kemudian ketika kamu wa tarakta mukhalatatahum illa fima la budda laka minhu. Nah, kalau kamu sudah mengetahui hal ini, makhluk itu tidak ada yang bisa memenuhi hak-hak kamu. Yang bisa memenuhi hak kamu hanya Allah. Perhatian makhluk itu semuanya sebaik-baiknya dia perhatiannya terbatas kepada diri kamu. Kalau Allah enggak. Nah, kalau kamu sudah idza alimta, kalau kamu sudah tahu hal ini, tarakta mukhalatatahum, kamu akan meninggalkan pergaulan dengan makhluk ini yang kamu tahu manfaatnya sedikit buat diri kamu, illa fima la budda laka minhu, kecuali hal-hal yang kamu perlukan dari makhluk ini. Nah, kita kan tidak mungkin 100% bebas dari makhluk, tidak mungkin kita. Nah, kita lahir dari makhluk, kok mau bebas 100% dari makhluk, tidak mungkin. Manusia itu makhluk sosial memang, dia harus bergaul dengan orang. Tapi beda orang yang mengambil hal-hal yang pokok dalam pergaulannya dengan orang yang bergelimang dalam pergaulannya. Beda. Orang yang faham dia, kalau saya bergelimang pergaulan, menghabiskan waktu saya dengan makhluk, terus waktu saya untuk Tuhan ini kapan? Tidak ada. Nah, orang yang berakal, makhluk yang tidak bermanfaat ini, ya saya pergaulannya secukupnya. Saya akan menghabiskan sebagian besar waktu saya ini untuk Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kamu tahu ini, kamu hanya bergaul kepada makhluk di waktu-waktu yang kamu perlukan. Tantafi'u bi khairihim, kamu akan mengambil manfaat dari kebaikan makhluk. Wa tajtanibu dharrahum, dan kamu akan menjauhi bahayanya makhluk. Plus makhluk itu tidak semuanya baik. Jadi ada makhluk yang buruk yang harus kita jauhi. Ada makhluk yang baik. Ya, kita cari pergaulan dengan makhluk yang baik ini. Ada juga makhluk yang setengah baik, setengah buruk. Nah, ini yang paling banyak di zaman ini. Setengah baik sehari jadi malaikat, besoknya jadi setan. Pas jadi setan jangan didatangi. Pas jadi malaikat kita datang. Kalau dia jadi setan, kita tarik lagi supaya jadi malaikat. Nah, kalau ada makhluk yang suci, yang istiqomah,
seperti para anbiya, para rasul. Sekarang sudah tidak ada. Ada pewarisnya para ulama, ulama yang betul, bukan ulama-ulamaan. Warathatul anbiya, yang menjadi pewarisnya Nabi Muhammad SAW. Para aulia, kalau kita dengar kabar kedatangan mereka di satu tempat, jangan tunda-tunda lagi. Ini manfaatnya sangat besar. Datang, ketemu, hadir di majelisnya. Ini mendatangkan manfaat. Kalau perlu yang lain dipending dulu. Ini penting untuk akhirat kita. Penting untuk akhirat kita. Nah, kalau orang tidak paham ini, giliran artis dari luar datang, dia pending semuanya. Karena dia ini bergelimang dalam kenikmatan bergaul dengan makhluk. Dia cari kenikmatan nafsu. Ada artis datang, tinggal semua kerjaan, saya hadir, mau apa? Saya mau lihat artis itu, dan artis itu biar lihat saya. Ya kalau artisnya orang baik. Kalau artisnya orang buruk, ada bintang film dari luar negeri datang, dari Korea, dari Amerika, dari ini datang, yang belum jelas asal usulnya, dia korbankan uang, dia beli tiket ketemu bisa sampai puluhan juta untuk cari tempat yang nyaman. Ada ulama datang, tidak tergerak hatinya. Ini orang yang tidak bisa memanage pergaulannya dengan makhluk. Ini orang yang tidak paham makhluk itu bisa bermadarat untuk dirinya. Wa taj'al suhbataka liman takhsir fi suhbatihi wala tandam ala khidmatihi. Liman la takhsir fi suhbatihi, ya. Kamu jadikan persahabatanmu dengan makhluk itu, kamu pilih sahabat-sahabat kamu, sahabat-sahabat yang menjadikan kamu tidak rugi ketika bersahabat dengan orang-orang ini. Seperti apa itu? Sahabat yang ketika kita bersahabat dengan mereka tidak rugi itu apa? Yang bisa datangkan uang? Enggak, belum tentu. Itu bisa merugikan kadang-kadang, ya. Bisa mengajak kita lalai. Seperti apa sahabat yang kalau kita bersahabat dengan mereka itu tidak rugi? Sahabat-sahabat yang kalau kita duduk bersama mereka bertambah keyakinan kita kepada Allah, bertambah motivasi kita dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu nemu orang seperti ini, jangan ditinggalkan. Tapi kalau ketemu orang duduk di warung, duduk di satu tempat, setiap ketemu orang ini saya kepingin maksiat. Setiap ketemu orang ini saya jadi lalai. Biasanya wirid saya baca, kalau ketemu orang ini wirid saya tinggalkan. Kalau ketemu orang ini, biasanya saya ke majelis, begitu saya mau ke majelis, sisipan sama orang ini jadi ke tempat lain. Nah, kalau ketemu orang seperti ini, berarti kamu sudah tahu, ini berarti madharat. Ya, jadi yang dimaksud madharat di sini, madharat untuk kehidupan akhirat. Wala tandam ala khidmatihi, dan kamu tidak akan menyesal ketika kamu melayani sahabat itu. Cari sahabat yang seperti itu, yang ketika kamu melayani dia, berkhidmat untuk dia, kamu tidak akan menyesal. Wa ansaka bi kitabihi wa mulazamatika iyyah. Bukan sahabat yang menjadikan kamu itu lalai dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kamu tidak bisa beribadah mulazim, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, fayakunu laka bikulli hal, hingga kamu bisa selalu bersama Allah Subhanahu wa taala di setiap saat. Nah, jangan cari sahabat yang menjadikan kamu itu lalai dari Allah, melupakan Allah. Cari sahabat yang tidak melupakan kamu terhadap kitab Allah Al-Qur'an, tidak melupakan kamu untuk melazimi Allah Subhanahu wa taala, hingga kamu itu di setiap saat selalu bersama Allah. Susah nih nyari sahabat seperti ini, ya. Sayyidina Umar itu pernah ada satu orang gandrung dengan Sayyidina Umar, cintanya luar biasa dengan Sayyidina Umar Ibn Khattab. Kemana Sayyidina Umar pergi, diikuti terus sama orangnya.
Lihat ini, kalau sahabat orang bener nih ya. Kalau sahabat tidak bener diikuti terus, wah ini saya bisa ngeruk keuntungan ini. Diikuti terus saya ini ya. Ah, saya punya pecinta ini. Ini sahabat tidak betul ini, memanfaatkan sahabatnya. Ini sahabat ini gandrung dengan Sayyidina Umar luar biasa. Kemana Sayyidina Umar pergi, selalu diikuti sama sahabatnya. Lama-lama Sayyidina Umar menegur orang ini. Alaka Rabb, kamu punya Tuhan enggak? Ya jelas saya punya Tuhan. Kamu enggak punya waktu untuk ibadah? Kamu ikuti terus, saya pergi kemana kamu ikuti terus. Punya enggak kamu waktu untuk ibadah berdua antara kamu dengan Tuhan kamu? Jadi apa yang harus saya lakukan? Ambil waktu khusus untuk ibadah. Saya ini Umar tidak punya manfaat apa-apa untuk kamu. Yang bisa mendatangkan manfaat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya sahabatnya Sayyidina Umar ini mengambil waktu untuk ibadah. Ibadah sampai lama-lama Sayyidina Umar itu tidak menemukan orang ini lagi. Ditunggu-tunggu, biasanya datang terus di majelisnya, ditunggu seminggu tidak datang, 2 minggu ditanya tidak datang, sebulan tidak ada kabarnya. Khawatir akhirnya Sayyidina Umar ini panggilkan ini orang, kok sudah lama saya tidak ketemu ini. Jadi berbalik Sayyidina Umar yang rindu kepada orang itu ya. Nah, pertama Sayyidina Umar tidak rindu karena orang ini belum punya tujuan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipanggil, kemudian datang ke Sayyidina Umar. Ditanya, kenapa kamu kok tidak datang ke majelis saya sudah lama ini? Kata dia, ya saya ibadah. Kamu tidak kepingin ketemu saya lagi, kata Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar yang mempertanyakan ini ya, kamu tidak ingin bertemu saya lagi? Kata sahabatnya itu, wajadta Rabba Umar ahsan min Umar. Kata, wajadtu Rabba Umar ahsan min Umar. Aku sudah mendapati ternyata Tuhannya Umar itu lebih indah daripada Umar. Nah, kamu sudah sampai di tempat kamu nih ya. Nah, orang kalau punya sahabat yang lurus, dia pasti akan mengarahkan sahabatnya ke jalan yang benar. Wa tara minhu kulla jamilin wa ifdalin. Kamu akan melihat dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu nanti kalau kamu sudah memanage pergaulan kamu utamakan Allah, kamu akan menyaksikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu segala bentuk keindahan, wa ifdalin, segala bentuk karunia, wa tajiduhu inda kulli naibatin fid dunya wal akhirah. Kamu akan mendapati Allah itu selalu ada untuk kamu di segala permasalahan dunia dan akhirat. Kama qala alaihi salatu wassalam, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha tajidhu haitsu tajahta. Jagalah Allah, maka kamu akan menemui Allah dimanapun kamu mengarahkan dirimu. Artinya kamu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Langsung ini ya. Nah, ini ada Bidayatul Hidayah sedikit ya. Kita lanjutkan sedikit. Ini kitab Imam Ghazali juga yang penting. Saya tidak perlu baca sholawat lagi nih ya, langsung sudah. Kita buka kitab Bidayatul Hidayah halaman 87. Sedikit ini, tidak lama ini ya. Halaman 87 kita sudah menyelesaikan masalah rukun-rukun sholat dan adab-adabnya. Sekarang kita masuk ke halaman 87, adabul imamati wal qudwati. Adab-adab sholat berjamaah maksudnya ya, adab sebagai imam dan adab sebagai qudwah panutan, yaitu makmum. Adab imam dan makmum di dalam sholat. Qala al-muallifu wa nafa'ana bihi fid dharain. Yambaghi lil imami ayyukhaffifas salata. Dianjurkan bagi seorang imam untuk meringankan sholatnya, jangan panjang-panjang. Apalagi kalau di Indonesia sholat maghrib baca ayat yang panjang. Padahal orang kadang-kadang sholat maghrib terus dia punya kepentingan, pulang dari kantor
mau ketemu istrinya, mau ketemu anak, ini sholat maghribnya baca ayat yang panjang-panjang sehingga akhirnya orang kebingungan. Orang di airport, jangan panjang-panjang. Ada takarannya, Imam Ghazali sudah menjelaskan di pertemuan yang lalu. Sholat subuh itu bacanya takarannya seberapa, sholat duhur itu seberapa, sholat asar, maghrib, isya itu seberapa. Kita sudah bahas, nanti ditengok di pertemuan yang lalu itu rekamannya ada, dilihat. Nah, apalagi sebagai imam. Kalau kamu sebagai imam, jangan perberat sholat. Sebab yang di belakang kamu itu semua tidak sama seperti diri kamu. Disunahkan kita memperingan. Imam yang memberatkan sholat, itu imam yang tidak amanat. Kata Rasulullah SAW, la turfa' sholatuhum fauqa ru'usihim shibra. Sholatnya imam diantaranya rajulun ammal qauma wa hum lahu karihun. Orang yang jadi imam di suatu sholat, tapi makmumnya semua benci terhadap imam ini karena tidak punya perasaan imamnya ini ya. Sholatnya panjang sekali, sujudnya panjang sampai ada yang nyesek di belakang ya. Sujud tidak naik-naik. Kalau mau sujud panjang itu sholat sendiri. Pengalaman sujudnya mau panjang, sholat sendiri. Mau sholatnya panjang, sholat sendiri. Kalau sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, cepat ngebut seperti sepur, seperti kereta api. Waktu sholatnya berjamaah panjang, meliuk-liuk kayak MTQ. Loh, kamu ini mau sholat berjamaah, belakang kamu ini ada macam-macam orang. Jangan dipersulit. Kata Rasulullah, imam yang mempersulit sholatnya makmum, imamnya loh ini ya, la turfa' sholatuhum fauqa ru'usihim shibra. Sholatnya tidak terangkat walaupun satu jengkal dari kepalanya. Dia mengatakan, yang bagi lil imami ay yukhaffifas salata. Qala Anas radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, "Ma shallaitu khalfa ahadin salatan akhaffa salat wala atamma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah salat di belakang seseorang yang seringan dan sesempurna sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholatnya Nabi itu tidak panjang-panjang, ringan. Nabi tahu kadar makmum yang di belakang tidak panjang-panjang, tapi sempurna sholatnya. Daripada sholatnya panjang tapi tidak sempurna. Sholatnya waktu dia baca surat, meliuk-liuk, tujuannya mudah-mudahan lillah. Kadang-kadang ada yang tujuannya supaya makmumnya tahu dia hafal Quran, supaya makmumnya tahu suaranya nikmat. Waktu rukuk sujudnya cepet-cepetan karena takut makmumnya kelamaan. Nah, harusnya kamu, saya tidak menuduh siapa-siapa ini ya, tapi kenyataannya banyak yang seperti itu. Niatnya tidak benar, niatnya tidak baik. Ini yang saya ingatkan pertama diri saya sendiri, supaya kalau jadi imam sholat niatnya yang lurus, baca Al-Qur'annya niatnya juga lurus. Kemudian yang paling penting perhatikan kondisi makmum. Nah, kalau kamu mau sholat sendiri pakai bacaan MTQ tidak apa-apa. Yang meliuk-liuk itu sholat sendiri kamu pakai bacaan itu, tidak ada masalah. Nah, itu karena kamu sendiri makmum atau kamu dengan orang-orang yang kamu tahu seperti kamu. Sholat seperti itu tidak apa-apa. Tapi kalau di masjid yang majemuk, banyak orang macam-macam, jangan kamu seperti itu, nanti menjadi fitnah. Wala yukabbir ma lam yafrughil muadzinu minal iqamati. Hendaklah kamu sebagai imam tidak bertakbir, tidak langsung masuk ke sholat sampai sang muadzin itu menyelesaikan qomat. Kalau belum menyelesaikan qomat, jangan takbir. Loh, kalau takbir sah enggak sholatnya? Sah, tapi ketinggalan adab. Rasulullah SAW itu, dia duduk sampai muadzin itu menyelesaikan qomat, kemudian dia berdiri, wama lam tastawis sufuf, dan tidak bertakbir sebelum shaf itu lurus. Jadi Nabi selesai menjawab iqamah, dia berdoa, kemudian dia merapikan shaf. Setelah itu dia baru bertakbir.
Wa yarfa'u sautahu bitakbirat, dan sebagai imam hendaklah dia mengeraskan suaranya pada saat dia bertakbir, takbir intiqal, takbiratul ihram atau takbir perpindahan dari satu rukun menuju ke rukun yang lain. Ada 4 takbir di dalam sholat, kita sudah pernah bahas. Nah, imam, kalau dia sebagai imam, hendaklah dia mengeraskan suaranya. Hukumnya apa? Sunnah. Kalau dia tidak mengeraskan suaranya waktu takbir, sah enggak sholatnya? Sah. Tapi ketinggalan adab, ketinggalan sunnah, dan menjadikan nanti sholatnya makmum ini bisa kacau karena enggak tahu perpindahan sholat. Wala yarfa'ul ma'mum sautahu. Sebaliknya makmum tidak mengeraskan suaranya waktu takbir. Jangan imamnya keras, ini sering ini ya. Imamnya Allahu Akbar, makmum yang di belakang Allahu Akbar. Nah, makmum tidak keras suaranya, imam yang keras. Jadi sudah kebiasaan Allahu Akbar. Imamnya nanti rukuk Allahu Akbar, makmumnya Allahu Akbar. Sampai yang kanan kirinya dengar. Kalau makmum itu sebaiknya dia tidak mengeraskan suaranya, hanya kadar telinganya sendiri yang dengar. Orang yang kanan kirinya jangan sampai dengar. Kadar suaranya sendiri di kondisi yang normal, Ini sudah pernah kita bahas ini ya. Illa qadra ma yusmi'u nafsahu. Makmum itu hendaklah dia tidak mengangkat suaranya, meninggikan suaranya, kecuali suara yang hanya didengar telinganya sendiri. Jadi kalau tidak ada suaranya sama sekali juga tidak boleh. Makmum itu kalau tidak ada suaranya sama sekali tidak sah. Karena dia harus mendengar suaranya, itu diantara syaratnya. Di mazhab Syafi'i seperti itu. Kalau dibatin tidak sah sholatnya. Kalau tidak dengar suaranya, maksudnya dengar suaranya di saat normal, bukan di saat kondisi tidak normal. Kalau sekarang kan kondisi tidak normal, ada suara AC, suara kipas angin. Kalau kita mau keraskan suara kita ya jadi keras sekali nanti. Tapi di kondisi normal itu biasanya ada suaranya, tapi orang lain tidak ada yang dengar. Saya dengar suara saya, tapi orang lain tidak ada yang dengar. Wayanwil imamah, hendaklah imam itu niat sebagai imam. Jadi umpamanya sholat subuh, usolli fardhu subhi imaman. Imam itu hendaklah dia niat imaman liyanalal fadla, agar dia dapat pahalanya berjamaah. Berarti kalau dia tidak niat sebagai imam, dapat pahalanya jamaah enggak? Tidak dapat pahalanya jamaah menurut Imam Ghazali dan sebagian ulama. Tapi sholatnya tetap sah enggak? Sholatnya tetap sah. Imam sebagai imam, kalau dia tidak niat imaman, sholatnya tetap sah. Tapi dapat pahala jamaah enggak? Khilaf di antara ulama. Kalau Imam Ghazali condong tidak mendapat pahala salat berjamaah. Fa in lam yanwi kalau imam itu tidak fa in lam yanwi sahhat salatul ma'mumin. Kalau imam itu tidak niat sebagai imam, salatnya makmum itu tetap sah. Salatnya makmum tetap sah. Karena imam itu yang diikuti, bukan yang mengikuti. Jadi kalau dia tidak niat sebagai imam, sholatnya makmum tetap sah. Kemudian sahhat salatul ma'mumin idza nawau al-iktida bih. Sah sholatnya makmum walaupun imamnya tidak niat imaman, tapi syaratnya makmum itu harus niat iktida. Maksudnya makmum itu harus niat makmuman. Kalau imam tidak niat imaman, sholatnya tetap sah walaupun tidak dapat pahala jamaah. Tapi kalau makmum tidak niat makmuman, sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah, hati-hati ini. Kalau kita sebagai makmum, harus kita niat makmuman. Sebab di dalam sholat itu kita tidak boleh melakukan gerakan yang kita kaitkan dengan gerakan orang lain. Umpamanya saya tengah-tengah sholat, saya mau rukuk, kalau dia rukuk, tidak sah rukuk saya.
Karena gerakan di sholat itu tidak boleh dikaitkan dengan, nah sedangkan kita kalau jadi makmum mengkaitkan gerakan kita dengan imam. Kita kaitkan gerakan kita dengan imam. Sah atau tidak? Kalau kamu niat sejak awal sholat, saya jadi makmumnya dia, sah sholatnya. Itu yang namanya sholat berjamaah. Kalau kamu tidak niat makmuman, berarti niat kamu kurang, kamu kaitkan gerakan kamu dengan imam, jadi membatalkan sholat kamu. Alhasil kesimpulannya, imam kalau tidak niat imaman sah walaupun tidak dapat pahala jamaah, makmum kalau tidak niat makmuman tidak sah. Wa nalu fadlal qudwah, kalau dia niat makmuman dia akan mendapat pahala dari qudwah. Qudwah itu panutan, yaitu jamaah tadi ya, salat berjamaah. Masih ada waktu ya? Satu lagi. Wa yusirru bi du'ail istiftahi wa ta'awudhi kal munfarid. Hendaklah imam itu membaca sir. Membaca sir itu tidak keras sehingga makmumnya dengar, tapi dia membacanya sir, hanya dengar dirinya sendiri pada saat dia membaca doa iftitah dan ta'awudh. Seperti orang yang sholat munfarid. Sholat munfarid itu sholat sendiri. Orang sholat sendiri kan bacaannya waktu iftitah sama ta'awudh dia hanya dengar untuk dirinya sendiri. Imam juga seperti itu. Jadi pada waktu Allahu Akbar kabira itu dia baca sir. Jangan sampai makmumnya dengar. Waktu dia mau membaca Al-Fatihah disunahkan sebelum dia membaca bismillah dia membaca ta'awudh. Ta'awudhnya juga dibaca sir. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awudhnya dibaca sir. Wa yajhar bil Fatihah wa surah, dan hendaklah dia mengeraskan bacaan Fatihah dan suratnya fi jami'is subhi, dalam 2 rakaat subuh, dalam salat subuh seluruhnya 2 rakaat, wa awwalina bainal maghrib wal isya, dan 2 rakaat pertama di salat maghrib dan di salat isya. Berarti yang tidak Fatihahnya tidak keras, suratnya tidak keras, hanya di salat zuhur dan salat asar. Nah, imam ini mengeraskan suara, hukumnya apa? Mengeraskan suaranya saat membaca Al-Fatihah dan surat di salat subuh dan di salat maghrib, juga di salat isya 2 rakaat pertamanya. Hukumnya apa imam mengeraskan suara? Hukumnya sunnah. Kalau imam tidak mengeraskan suaranya, salatnya tetap sah, tapi dia kehilangan pahala sunnah. Kehilangan dia pahala sunnah. Nah, wa kadzalikal munfarid, begitu pula makmum, bukan makmum, begitu pula orang yang sholat munfarid, orang yang sholat sendiri. Sebagian pendapat, termasuk pendapat Imam Ghazali, begitu pula pendapat Imam Nawawi, orang itu walaupun sholat subuh sendiri, atau sholat maghrib sendiri, atau sholat isya sendiri, hendaklah dia pada waktu membaca Al-Fatihah dan suratnya di 2 rakaat pertama itu juga keras, walaupun dia sholat sendiri ini ya. Jadi baca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, tapi ya juga harus lihat keadaan. Kadang-kadang kalau sholatnya di masjid nanti bikin bingung orang, ya tidak usah dikeraskan, karena ini kan sunnah ini ya. Ini sunnah menurut Imam Ghazali dan Imam Nawawi. Imam saja sunnah, apalagi orang sholat sendiri. Kemudian wa yajharu biqaulihi amin, dan hendaklah imam itu mengeraskan suaranya pada saat dia mengucapkan amin fil jahriyati, di sholat-sholat yang keras suaranya. Kalau di sholat yang tidak keras suaranya, yang sir seperti zuhur, asar, kemudian rakaat ketiga di sholat maghrib dan rakaat ke-3, 4 di sholat isya, ya imam tidak mengeraskan aminnya. Tapi di waktu-waktu jahar hendaklah imam itu mengeraskan aminnya. Wa kadzalikal makmum, begitu juga makmum mengeraskan aminnya di waktu-waktu mengeraskan suara.
wa yakrunul ma'mumu ta'minahu bita'minil imami ma'an, dan hendaklah aminnya makmum itu bersama-sama dengan aminnya imam. La ta'qiban, bukan aminnya makmum setelah aminnya imam. Jadi bukan imamnya waladhdallin amin baru makmumnya amin, enggak. Tapi yang disunahkan bersama-sama aminnya imam dengan aminnya makmum, seperti yang disebutkan di dalam riwayat. Aminnya makmum itu kalau bersamaan dengan aminnya imam membuka 7 pintu langit, dikabulkan semua doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaskutul imam saktatan, kita bahas insyaallah di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbana a'tarafna bi anna nagtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi was sahbi idada tashis suhbi walhamdu lil ilahi fil bad'i wat tanahi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.